kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kembali saya mengajak saudara untuk bersaat teduh. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman-Nya sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau telah menjaga, menyertai dan memberkati tidur kami. Dan Engkau telah merancangkan yang baik dan yang penuh damai sejahtera di hari ini bagi kami. Engkau telah memberikan kami hari ini dengan kesehatan, kekuatan yang baru, dan kekuatan itu, kesehatan itu kami pakai untuk melakukan seluruh tanggung jawab kami, aktivitas dan kerja kami. Itu sebabnya kami datang mendahulukan Engkau, mau membaca, merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu yang mengingatkan kami, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya kami mau datang kepada Tuhan, kami mau cari kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Engkau mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya mengajak saudara untuk membaca 1 Raja-Raja 18 mulai dari ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Waduh, panjang sekali ini ya. Saudara, ada dua perikop di sini ya. Ada Elia bertemu dengan Ahab, itu ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dan Elia di Gunung Karmel, itu ayat 20 sampai 46. Nah saudara, kita tidak akan membaca secara keseluruhan, tetapi saya akan melihat perkataan dari hambanya, yaitu Elia. Dikatakan begini di ayat 21, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Ini menarik saudara. Dikatakan berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Apakah engkau sedang bercabang hati hari ini? Ditegaskan oleh hambanya, yaitu Nabi Elia, kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah Dia. Nah saudaraku yang kekasih, banyak orang ada di lembah penentuan. Apakah saudara hari ini sedang berada di lembah itu juga? Saudara, di setiap kehidupan kita harus membuat keputusan, dan keputusan itu akan mempengaruhi takdir dan jalan hidup kita. Amin. Setiap pilihan kita sangatlah
penting karena takdir hidup ditentukan oleh pilihan dan keputusan yang kita buat. Apakah kita memilih hidup atau kematian? Itu keputusanmu. Itu keputusan kita. Tidak ada pilihan netral dan di tengah-tengah. Saudara, saya baru kembali dari perjalanan ziarah Tanah Perjanjian. Saudara, kalau masuk Israel dari Tabah, ya, itu disebut perbatasan. Nah, lalu ada tanah yang netral, tidak bertuan. Ya, waktu kita keluar dari Mesir, tentu kita melewati yang namanya imigrasi Mesir. Nah, saudara, kita sudah dicap, kita punya paspor dengan tanda keluar. Nah, parahnya saudara, kalau setelah keluar lalu kemudian kita jalan, ya kan, ada beberapa meter di situ tanah tak bertuan, tanah netral, ya kan, saudara, lalu kemudian kita masuk ke Israel. Nah, celakanya kalau di Israel kita tidak diterima, tidak diizinkan masuk. Nah, saudara, kalau kita tidak diizinkan masuk ke Israel, saudara, kita akan berada di tanah yang tak bertuan itu, ya kan? Kenapa kita nggak bisa masuk ke Israel? Karena kita ke mana? Ya, Mesir, karena kita udah keluar, ya. Nah, tentu ada jeda waktu untuk mengurus segala sesuatu. Nah, kita belum bisa masuk ke Mesir, ya, karena kita tidak bisa masuk Israel, ya, dan kita tadi sudah keluar dari Mesir. Berarti saudara harus buat tenda di tanah netral itu, saudara, ya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, saya mau katakan bahwa setiap kita harus menentukan pilihan kita, ya kan? Dan pilihan atau keputusan itu akan mempengaruhi sebaik apa kehidupan kita. Keputusan kita itu akan mempengaruhi takdir kita. Dan saudara, tidak ada pilihan netral, tidak ada pilihan di tengah-tengah. Karena itu kalau kita lihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-30 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20 dikatakan begini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara, ini cuplikan pidato terakhir Musa sebelum memberikan tongkat estafet kepemimpinan kepada Yosua. Kita tahu Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Walaupun Musa dipilih sejak awal, diperlengkapi dengan kuasa mujizat, tetapi Musa melakukan kesalahan yang kayaknya hanya sepele, ya kan? Tidak melakukan sesuatu berdasarkan format dari Tuhan, ya kan? Saudara, ya, saudara bisa lihat video SG yang lalu-lalu saya sudah menjelaskan hal itu. Nah, saudara, jadi Musa
tetap berhati besar. Walaupun dia tidak diizinkan masuk, tapi dia mau supaya bangsa itu tetap masuk. Sebab tidak masuknya Musa ke tanah perjanjian itu juga karena bangsa itu yang bersungut-sungut, ya kan? Sehingga Musa terpancing, ya, waktu itu mereka kehausan. Musa terpancing, ya, emosinya, lalu dia ambil tongkat, lalu dia pukulkan ke batu itu. Padahal formasinya adalah dia cukup berbicara kepada batu itu, ya. Jangan pakai emosi gitu ya, saudara ya. Nah, dia berpidato dan dia meminta bangsa itu untuk menentukan pilihan, ya. Sebab keputusan yang mereka ambil itu akan menentukan sebaik apa kehidupan mereka setelah menyeberangi sungai Yordan. Sekali lagi saya bacakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tapi Musa memberikan ketegasan, pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi dengan mengasihi Tuhan, ya, mendengarkan suaranya, berpaut padanya, itu menunjukkan mereka memilih kehidupan. Nah, saudaraku yang kekasih, marilah kita dengan sukarela membuat keputusan hidup bagi Tuhan dan berjalan bersamanya, ya, agar kita bisa menikmati janji-janjinya itu. Nah, saudara, mari kita membuat keputusan untuk memilih hidup dengan mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Amin. Kita mau berjalan bersamanya senantiasa serta melayani Dia. Amin. Kita akan mengikuti keputusan Yosua. Ya, kalau saudara lihat di dalam Yosua 24 ayat 15, Yosua berkata begini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, di dalam Yosua pasalnya yang ke-24 itu, Yosua memberikan pilihan juga kepada bangsa itu, ya. Di ayat 15 kita akan lihat, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, mari kita mengikuti keputusan seperti Yosua. Ambil keputusan. Amin. Jangan salah pilih, saudara, ya. Buatlah keputusan, yaitu memilih kehidupan. Engkau mengambil keputusan hari ini, ya, berbalik dari kejahatan dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Amin. Mengutamakan Tuhan dan kehendaknya adalah keputusan yang benar, dan saudara akan melihat kehidupan. Berapa orang takut membuat keputusan karena takut salah? Ya kan? Ada banyak orang yang sudahlah, saya tidak ambil keputusan. Artinya keputusan yang dia ambil adalah tidak mengambil keputusan. Ya kan?
Kenapa? Karena dia pikir nanti salah, ya kan? Sehingga ya seperti misalnya nih kadang mereka pakai jari ya, antara pergi dan tidak, pergi tidak, pergi tidak, pergi tidak, pergi tidak kan? Ya udahlah, tidak pergi, ya kan? Berdiam diri. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, keputusan dan pilihan kita pasti benar jika memilih mengikuti Tuhan dan melayaninya. Amin. Jadi jangan saudara berpikir bahwa saya nggak mau ambil keputusan nanti takut salah. Tapi saya mau katakan, keputusan dan pilihan yang saudara ambil pasti benar jika saudara memilih mengikuti Tuhan dan melayani Dia. Roh Kudus akan menyertai dan memberikan hikmat kepada saudara. Dia berjanji begini saudara, kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 3, ya kan? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara mau apa saja yang diperbuatmu berhasil? Ya, pilihlah mengikuti Tuhan, melayani Dia, ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena itu saudara, mari bertindaklah, jadilah berkat, layanilah Tuhan dengan segenap hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih kami diingatkan untuk menentukan pilihan, dan pilihan kami pasti benar jika kami memilih mengikuti Tuhan dan melayani Engkau. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai dan memberikan kami hikmat sehingga kami dalam banyak hal tidak salah dalam menentukan pilihan. Sebab ada banyak orang yang berada di lembah tidak dapat mengambil keputusan. Mereka ada di lembah penentuan. Mereka berada dalam kegelisahan. Mereka tidak dapat mengambil keputusan yang benar. Karena itu kami diingatkan, keputusan kami akan pasti benar jika kami memilih Tuhan dan mau menyerahkan diri kami untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan kami renungkan dan kami memiliki hati yang berpaut kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh subscriber Galilea Network, para sahabat Galilea dimanapun mereka berada, apapun tugas kerja mereka hari ini, berikan sukses, berikan damai sejahtera, dan mereka terhindar dari segala yang jahat. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua, dan berkati kesehatan mereka, keuangan mereka, rumah tangga kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada